Saya mengangkat tema ini, bagi saya ini hal yang perlu diulang-ulang terus, ya, supaya doktrin-doktrin bodoh ini, kemudian dongeng-dongeng yang tidak jelas ini bisa dilihat dan juga dicerna dengan baik oleh masyarakat kita dan bisa dipilih dan juga dipilah. Itu beneran atau cuman bohong-bohongan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada video yang sepertinya TIJ ini kebingungan ya, menurutnya dengan sejumlah oknum-oknum ba'lawi habaib yang ketika berceramah itu menyampaikan sesuatu narasi yang itu susah dicerna oleh akal sehat. Akhirnya TIJ merasa bahwa ini mazhab apa, ini kalau sekte-sekte apa, kok berbeda dengan yang umum sering didakwakan oleh para penceramah-penceramah atau ulama-ulama dari kalangan kaum muslimin ya pada umumnya. Ya, kita memang sering mendengar dari oknum habaib ketika membicarakan soal leluhur mereka atau karamah-karamah dari wali-wali dari kalangan mereka, itu memang membuat kita tercengang, terkaget-kaget karena agak susah untuk kemudian diterima oleh akal sehat. Ada orang yang berbiasa berbicara karamah, ya karena karamah dalam dunia Islam itu hal lumrah lah, sering kita dengar. Tetapi yang disampaikan oleh kalangan habaib ini berbeda daripada yang lainnya, karamah-karamah para wali-wali secara umum. Nah, disinilah kita memang sering bertanya-tanya, apakah ini betul cerita sesuatu yang nyata adanya, atau itu hanyalah sebuah cerita ngaur atau karangan bebas yang selalu ingin dimunculkan untuk menonjolkan kehebatan mereka. Nah, ini yang kemudian oleh TIJ membuatnya dia betul-betul ya sepertinya geram. Nah, seperti apa respon daripada TIJ, kita coba simak sama-sama. Jadi saya mengangkat tema ini, bagi saya ini hal yang perlu diulang-ulang terus, ya, supaya doktrin-doktrin bodoh ini, kemudian dongeng-dongeng yang tidak jelas ini bisa dilihat dan juga dicerna dengan baik oleh masyarakat kita dan bisa dipilih dan juga dipilah. Itu beneran atau cuman bohong-bohongan gitu. Garel V, Mbak Garel, siap akhwat, ayahmu semuanya ya. Nah, seperti halnya dongeng-dongeng yang belum kalian dengar ya, saya sebutkan. Di mana ada si Maman yang dapat surat kacang dari Habib, di mana ada Habib yang bisa mengusir mungkar nangkir di dalam alam kubur. Kemudian ada Habib yang bisa baca yasinan sekali duduk 90.000 kali. Kemudian ada Habib yang bisa mi'raj sehari 70 kali. Kemudian ada foto Habib yang dijadikan sebagai tempat curhat, kemudian untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah oleh non-muslim yang ada di Thailand. Dan banyak lagi. Itu yang versi lama yang diceritakan oleh orang-orang ini. Dan saya juga tidak yakin bahwa di masa hidup mereka yang dijadikan sebagai tokoh dongeng ini, mereka bisa menerima ini, karena ini di luar nurul ya, di luar nalar gitu. Ada hal-hal yang di luar nalar di dalam ajaran agama kita ada. Maksudnya walaupun di luar nalar tapi tetap masuk ke dalam logika kita, bukan untuk dinalarkan tapi untuk dirasa gitu. Jadi nggak serta-merta ketika kita berbicara agama kita semuanya sains. Yang di luar sains aja bisa diterima oleh akal sehat kita. Kemudian ini bertentangan dengan ajaran yang selama ini pernah kita pelajari. Apalagi ini TJNT itu sebenarnya NU atau Wahabi? Bukan kedua-duanya, Bang. Saya bukan NU, saya juga bukan Wahabi, saya Iqbal. Bukan NU, bukan Wahabi. Jadi saya hal yang demikian nggak percaya, walaupun kalian klaim Wahabi, walaupun kalian klaim PKI,
Walaupun kalian klaim kafir sekalipun, ataupun dajjal sekalipun, gak ada masalah. Nah, karena agama saya menjelaskan segala sesuatunya yang bisa diterima oleh akal sehat. Karena agama yang saya anut saat ini adalah agama akal sehat. Nah, bukan agama akal sakit. Bukan menganggap sebuah cerita dongeng itu merupakan hal yang benar. Ada cerita dongeng yang sifatnya motivasi. Nah, yang sifatnya motivasi untuk menambah kecintaan kita terhadap ajaran agama kita. Nah, misalnya cerita-cerita yang mengandung makna, yang cerita-cerita yang mengandung pelajaran untuk kita sebagai pemeluk Islam gitu. Nah. Abdul Qasim, itu bukan urusan lu, itu urusan saya ya. Nah, kamu urus saja istrimu, biar saya yang urus istri saya. Yang penting sesama muslim harus saling menghormati sejauh tidak mengobok-ngobok akidah, tidak membuat perkisruhan ataupun perpecahan. Contoh dongeng versi baru nih, kebangkitan PKI, gulingkan Jokowi, kemudian intelijen hitam. Itu adalah dongeng versi oknum Ba'alawi yang terbaru. Kemudian kalau ada yang mengkhianati bangsa, mereka akan mengirimkan pasukan-pasukan ataupun laskar-laskar pelanginya untuk melawan pengkhianat bangsa. Dan sejauh ini belum ada. Ada yang versi terbaru lagi. Versi terbaru adanya seorang oknum Ba'alawi yang ditembak, tapi kagak jelas sampai sekarang beritanya sampai di mana ya. Itu dongeng juga. Yang nanti dongeng ini akan dikemas sebagai cerita-cerita untuk anak cucunya. Masya Allah, dulu abati atau abah itu dulu pernah ditembak tapi tidak mempan. Kemudian abah melapor polisi. Setelah abah melapor polisi, nggak ada berita lagi. Biasanya kalau ada yang seperti itu, demonya berjilid-jilid. Tapi giliran abati ana ditembak, tidak ada demo, tidak ada reaksi, tidak ada penjelasan lagi, hilang seperti tai yang hanyut di dalam sungai. Nah, itu. Kurang lebih kurang seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada berita lagi mengawini anak di bawah umur. Kemudian yang klarifikasi pengacara, yang minta maaf pengacara. Nah, dan menuduh Pak Ibrahim, yang entah siapa Pak Ibrahim itu, sampai sekarang belum ada berita. Belum lagi cerita oknum Ba'alawi yang pernah terjadi upaya penyuapan oleh pemerintah ataupun rezim sebanyak ratusan triliunan. Masya Allah, luar biasa. Sedangkan kita tahu sedikit aja kesalahan dari rezim, pasti mereka akan koar-koar di jalanan, bahkan sampai sholat di jalanan, tidur di masjid. Tapi sampai hari ini belum ada upaya sedikit pun dari yang katanya pejuang yang menyatakan ke publik siapakah tokoh ataupun orang yang mencoba untuk menyuap si oknum Ba'alawi ini. Maka di situ kita menyimpulkan secara akal sehat, itu adalah cerita-cerita dongeng yang akan dikemas nanti untuk mendulang simpati dari pengikutnya dan akan menjadi warisan cerita-cerita dobol untuk generasi mereka selanjutnya, supaya dianggap sebagai orang sakti, sebagai orang hebat, dan sebagai orang penting ya ikhwan. Karena saya melihat di negeri kita ini cerita dongeng sangat laku, cerita dongeng sangat dianggap sesuatu yang sakral, cerita dongeng bakal mengundang orang banyak untuk mendulang decak kagum
dari orang-orang yang enggan untuk menggunakan akal sebagai alat untuk berpikir, sebagai otak sebagai alat untuk berpikir. Demikian ya ikhwan. Jadi saya pribadi di sini terserah mereka mau klaim saya PKI, Wahabi, anti terhadap cerita dobol, diklaim sebagai anti habaib, anti ulama, anti apapun. Pokoknya saya terima itu semua. Yang penting saya tidak menjadi gerombolan odong-odong yang percaya dengan berita bohong. Itu. Kalau nggak seperti itu, nggak ada prestasi. Prestasinya cuma ngarang cerita-cerita bohong supaya dianggap hebat. Tapi dari hasil kreasi ataupun sesuatu yang berarti dari hasil kinerja mereka, jangan harap itu tidak akan pernah ada sampai kita mati. Bahkan cerita itu kalau tidak ada yang berani membantah, itu akan dianggap benar sampai kapanpun. Bahkan kesannya mereka memiliki mukjizat melebihi para nabi dan rasul tentunya. Kalau Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj cuma sekali, tapi Habib yang ini melakukan Mi'raj sehari 70 kali, lebih hebat daripada Nabi kita Rasulullah SAW. Ya. Bahkan luar biasa lagi, ada seorang Habib yang diklaim sebagai mufti Petamburan, yakni Imamul Ummah, tidak termasuk saya di dalamnya, dalam ummah ini. Saya bukan pendukungnya, saya bukan makmumnya. Masya Allah, ada kebakaran terjadi di sebuah kota di Jakarta, itu foto beliau tidak kebakar. Dan itu dianggap sebagai sesuatu fenomena yang luar biasa. Berarti sama seperti Pampers yang ada di tong sampah rumah saya, ketika saya bakar sampahnya, pampersnya tidak kebakar. Masya Allah, luar biasa sekali kesaktian beliau. Bahkan ada yang lebih luar biasa sekali. Biasanya orang normal umroh itu nggak sampai setahun, ini 3 tahun, luar biasa pencapaiannya, saudara. Beliau memimpin 7 juta umat, saudara. Kita tahu di Indonesia bahwa umat muslim merupakan mayoritas di negara kita. Namun mereka selalu gagal memenangkan pemilu di Indonesia. Ini patut dipertanyakan. Apalagi sampai mengklaim partai di luar mereka adalah partai setan, sedangkan partai yang mereka dukung adalah partai Tuhan. Tuhan kalah dengan setan gara-gara moncong mereka, ya ikhwan. Ini sangat luar biasa sekali. Belum lagi baru-baru ini di kalangan mereka mengkampanyekan Imam Mahdi yang bakal nyalonkan diri sebagai calon pemimpin RI, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Dan tentunya diaminkan oleh mereka, walaupun yang berbicara bukan dari kalangan mereka. Maksudnya bukan kalangan Ba'alawi, tapi masih pendukung mereka. Ini oknum, bukan semuanya. Ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa sekali. Belum lagi ada yang namanya seorang Habib. Beliau tidak pernah bermimpi Rasulullah karena masih merokok. Saya sempat mengira, oh ternyata kalau merokok nggak bisa bermimpi Rasulullah. Ternyata bukan cuman nggak bisa bermimpi Rasulullah, bermimpi siapapun nggak bisa kalau masih merokok. Bagaimana kita bermimpi sedangkan saat merokok kita masih belum tidur? Jadi harus tidur dulu baru bisa mimpi. Jadi kalau masih ngerokok, ya nggak mimpi apapun. Alhamdulillah. Kemudian karena beliau nggak bisa mimpi, beliau dimimpikan oleh orang lain. Bahkan dapat salam dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah berpesan, tolong sampaikan kepada cucuku Bahar Smith, lanjutkan perjuangan. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya dia bisa mendapatkan hal-hal yang demikian, kenapa dia sampai hari ini masih bawa-bawa hadis palsu? Seharusnya orang yang memiliki kontak langsung dengan Rasulullah, dia tidak akan lagi membawa-bawa hadis palsu
dan nggak akan membawa hal-hal yang sifatnya perseteruan di tengah-tengah kita. Begitu. Salah satu tanda-tanda orang yang dekat dengan Rasulullah adalah mengadopsi, ya, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dia sering membangun jamaah anjing, di mana di sana ada pemanggilan terhadap hei anjing, hei babi. Tidak mungkin seorang cucu Nabi memimpin majelis anjing dan majelis babi. Luar biasa hari ini, saudara.